Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan lagi seri pendaftaran online kita dengan Laravel. Ini lanjutan dari video sebelumnya ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah buat outguard menggunakan tabel mahasiswa atau guard custom guard, kita buat custom guard. Kemudian di sini kita akan kita ganti dulu biar pas namanya. Jadi bukan hasil daftar ya, tepatnya itu sebenarnya beranda mahasiswa misalnya. Oke, kita buka dulu rutenya. Ini kita ganti jadi beranda mahasiswa beranda. Oke, ini kita buat beranda saja. Oke, berarti kode kita juga berubah nih. Ini bukan hasil daftar tapi mahasiswa / beranda. Ini juga beranda. Ini biar lebih tepat saja ya, biar lebih tepat. Oke, di video kali ini kita akan membuat login ya. Jadi kita akan membuat login. Kemarin kan sudah daftar. Di video sebelumnya itu kita sudah buat daftar plus login. Ya, jadi siapapun yang daftar otomatis dia nanti statusnya sudah login. Nah, sekarang kita akan buat form login ya, buat form login. Kenapa? Karena bisa saja ada orang yang daftar, dia daftar nih. Ternyata dia lupa syarat-syaratnya. Dia mesti cari-cari dulu, besok baru dia mau upload syarat-syaratnya. Jadi dia tutup dulu programnya, baru kemudian besok dia buka lagi. Nah, besoknya itu dia tidak perlu daftar lagi tapi cukup login ya, cukup login. Adapun langkah-langkahnya itu yang pertama kita membuat link menu login ya. Nanti kita akan buat link menu login di sebelah pendaftaran di sini. Kemudian kita akan membuat dua rute. Yang pertama rute mahasiswa login ya, ada dua, ini satu. Kemudian yang kedua mahasiswa login proses. Ini biar gampang, form login biar namanya seragam, form proses login ya. Atau nggak usah pakai form lah, kan bukan form dia, ini proses login. Jadi ada rute form login dan ada rute proses login. Yang ketiga kita akan buat fungsi atau function. Fungsinya sama nanti, fungsinya form login untuk menampilkan halaman login. Yang kedua fungsinya yang kedua proses login ya, untuk memproses login. Oke, kita langsung dulu, kita buat dulu linknya ya. Nah, dibuat link, perhatikan kita kan punya dua blade nih. Yang pertama kita punya blade beranda.blade.php. Yang kedua kita punya daftar.blade.php. Nah, kita mau buat login di sini. Oke, sekarang saya di beranda dulu. Di beranda berarti saya buka file namanya beranda.blade. Kemudian saya cari pendaftaran, saya copy, paste, login ya. Namanya bukan form daftar tapi form login. Kita refresh, di sini dia sudah muncul. Oke, nah di sini kita copy nih, kita klik nih, loginnya hilang. Kenapa? Karena kan menunya kan beda, bukan di beranda tapi di daftar. Di daftar kita cek. Nah, ini dia. Nah, repot kan? Repotnya adalah kalau kita mengubah satu menu, maka kita harus buka banyak file untuk diedit lagi. Maka dari itu, sebelum kita buat login, kita bisa memanfaatkan yang namanya, yang gampang itu pakai include saja ya, pakai include. Saya contohkan.
Oke, ini kita tutup, kita di beranda saja, di beranda. Di beranda itu nav ini, nav sampai tutup navnya itu saya cut. Dari bukanya sampai tutupnya saya cut, buka file baru, pastekan, kita simpan, namanya menu utama .blade.php ya, kita simpan di folder yang sama dengan berandanya ya. Oke, kita simpan di sini. Nanti di berandanya kita gunakan include namanya adalah menu underscore utama. Kita coba dulu, harusnya menunya tetap muncul ya. Oke, menunya tetap muncul. Nah, di daftar ini kita perbaiki dulu, ini belum benar nih. Oke, ini kita copy dulu supaya berandanya kan sekarang kan tidak ada menu. Nah, berandanya kan cuma flash saja. Sekarang coba klik nih, kita klik beranda, harusnya sekarang dia menuju ke halamannya sendiri ya, refresh ya. Sudah ada beranda pendaftaran login. Nah, di pendaftaran, di daftar .blade-nya sekarang kita buka nih, daftar underscore form. Nah, di bagian navnya kita hapus. Kenapa kita hapus? Cukup kita include saja. Include sama kayak tadi menu utama ya kan? Jadi nanti semua file-file kita itu include menu utama, ini juga include menu utama, sehingga apabila terjadi perubahan di menu utama ini, maka semuanya nanti ikut berubah. Contohnya sekarang di pendaftaran, kalau kita klik, maka otomatis dia URL-nya form pendaftaran. Nah, masalahnya adalah warna kuningnya tidak bergeser. Kenapa? Karena aktifnya memang selalu di beranda. Oke. Kalau ini kita bisa pakai ini ya. Nih. Jika requestnya itu adalah URL utama, maka muncul aktif ya. Kalau tidak berarti kosong. Nah, di yang lain kita tambahin juga ini. Di LI yang lain itu kelas kita tambahin juga. Jika URL-nya adalah form daftar ya, form daftar. Kita coba dulu. Ini sekarang URL-nya form daftar, maka warna kuningnya berada di pendaftaran. Kalau URL-nya tidak ada, oh ini harusnya muncul di sini kuningnya ya. Kalau URL-nya itu ini, coba kita pakai pet pertama. Nih jadi ini. Oke, ini. Oke, sudah. Jadi ini sebenarnya if ya. Jika request, maksudnya halaman yang URL-nya itu adalah slash saja itu berarti cuman localhost 8000, maka aktif. Maksudnya adalah kelasnya aktif. Kalau bukan slash berarti kelasnya kosong, tidak ada isi kelasnya. Yang kedua, sama, jika URL-nya adalah form daftar, maka aktif, kelasnya aktif. Nih, kita klik nih, form daftar. Nah, URL-nya jadi aktif. Kalau tidak, maka kosong. Nah, teman-teman boleh copy biar gampang dari sininya kelasnya nih. Kita masukkan di menu untuk login. Berarti ini bukan form daftar tapi form login. Ya, form login. Kita coba refresh. Nih. Ya, ini formnya kan belum ada, belum kita buat. Oke, jadi kita pakai include, kemudian kita pakai menu aktif ya untuk menandai user itu berada di halaman yang mana. Ini dirapiin ya biar enak lihatnya gini.
ini diturunin ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, biar lihatnya lebih enak.